Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Di benua penciptaan, ada dua keluarga pemurnian obat yang hebat. Salah satunya adalah keluarga obat. Teknik pemurnian obat keluarga obat terutama digunakan untuk mengkonsolidasikan fondasi dan memperkuat fondasi. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah pil obat yang baru dikembangkan, itu tidak berbahaya. Ini sangat besar, namun, arahan dari Alchemist Guild adalah untuk membantu bibit tumbuh, dengan melebih-lebihkan potensi dan kehidupan seseorang dengan imbalan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, kerusakannya relatif besar, kata King Muxue dengan sedikit kemarahan, ketika para sukarelawan yang direkrut oleh persekutuan alkemis gagal memenuhi harapan, mereka menggunakan metode ekstrim ini. Tentu saja, jika persekutuan alkemis berani mengambil metode seperti itu, dan berani menjadi begitu terang-terangan, maka pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Apalagi, sangat mungkin pengembangan obat baru mereka telah mencapai saat terakhir. Adapun efeknya, tidak ada yang tahu. King Muxue memandang Xiao Yan dengan sedikit tidak berdaya. Meskipun King Muxue mengatakannya dengan sangat ringan, Xiao Yan masih merasakan tekanan besar, siapa yang tahu apa yang direncanakan Guild Alkemis di balik layar. Persekutuan alkemis memiliki aula cabang sendiri di semua kota yang sedikit lebih besar di benua penciptaan, dan aula cabang ini memiliki pangkalan pemurnian obat mereka sendiri, tetapi menurut penyelidikan kami, semua pangkalan pemurnian obat sekarang telah diam-diam berkumpul di pangkalan pemurnian obat besar. Dan tempat di mana apoteker yang ditangkap ini dan mereka yang digunakan sebagai subjek percobaan diambil seharusnya adalah pangkalan pemurnian obat ini. King Muxue juga dia mulai mengungkapkan tujuannya untuk membawa Xiao Yan keluar kali ini. King Muxue melirik Xiao Yan yang sedikit tercengang dan berkata, meskipun aku tahu kamu tidak punya banyak waktu, aku masih ingin mengambil sedikit waktumu. Hancurkan pangkalan pemurnian obat dari Alchemist Guild. Meskipun tidak ada berita yang jelas tentang pemurnian persekutuan apoteker telah merencanakan untuk bergabung dengan pengadilan suci penciptaan. Tetapi apakah itu benar atau salah, persekutuan alkemis pasti akan memilih untuk bergabung dengan pengadilan suci penciptaan. Oleh karena itu, ada baiknya bagi Anda untuk hancurkan basis pemurnian obat ini. Tidak ada salahnya. Xiao Yan juga secara bertahap menjadi diam, meskipun dia sudah tahu bahwa bukan hal yang baik bagi King Muxue untuk memanggilnya, dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi hal yang sulit. King Muxue tidak mengatakan apa-apa tentang pangkalan pemurnian obat, tetapi menilai dari tindakan persekutuan master pemurnian obat, pangkalan pemurnian obat itu tidak akan biasa. Kalau tidak, King Muxue tidak akan menyebut dirinya sendiri. Keraguan di mata Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, meskipun dia tahu bahwa masalah ini tidak mudah, Xiao Yan hanya bisa mencoba melakukannya. Lagi pula, dengan persekutuan alkemis, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak putra yang telah dia tempa. Dia tidak mengganggu persekutuan alkemis, yang cepat atau lambat akan menemukannya. 4 keluarga besar saat itu hanya bisa dianggap sebagai kambing hitam dari Alchemist Guild. Kali ini adalah master sejati, ada kesempatan untuk membuat Alchemist Guild muntah darah, bagaimana mungkin Xiao Yan melewatkannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Yan secara bertahap mengungkapkan sedikit kegembiraan dan berkata, di mana tepatnya pangkalan pemurnian Alchemist Guild. Juga, apa distribusi kekuatan dari Alchemist Guild. Dan King Muxue juga membaca banyak hal dari mata Xiao Yan, menunjukkan sedikit senyum, apakah itu benar-benar diputuskan. Pertempuran ini tidak mudah, meskipun jauh lebih sedikit daripada membobol alkemis. Markas Guild, tapi itu hampir sampai. Setelah perang pecah, persekutuan alkemis akan diperkuat sepenuhnya, yang mungkin tidak ada bedanya dengan pertempuran skala penuh dengan persekutuan alkemis. Bahkan, mungkin Anda bahkan tidak perlu mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan pengadilan suci penciptaan atau tidak. Lagi pula, kamu sudah mati. Setelah mendengar kata-kata King Muxue, Xiao Yan berkata dengan sedikit tersenyum, siapa yang tahu. Namun, karena mereka telah datang, mereka tidak dapat dianggap bodoh. Bagaimanapun, yang kuat memiliki yang kuat. Tanggung jawab yang harus dilakukan, diambil. Jika setiap orang kuat di dunia tidak mau mengambil tanggung jawab sendiri, bagaimana yang lemah bisa bertahan? Xiao Yan melirik King Muxue, lalu berjalan ke arah seorang lelaki tua tidak jauh, dan berkata dengan sedikit khawatir, orang tua, jangan khawatir, anakmu hanya pergi jalan-jalan, seharusnya segera akan kembali. Ketika lelaki tua di samping Xiao Yan memandang Xiao Yan, dia berkedip dan berkata, aku tidak akan kembali, aku tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali. Ketika saya mengatakan ini, orang tua itu meneteskan air mata. Sebagai orang tua, hal yang paling saya nantikan adalah menjaga anak saya di depan saya. Namun, dia juga jelas tahu kekuatan pihak lain, kali ini putranya tidak akan kembali. Ketika Xiao Yan menyaksikan adegan ini, dia juga tersedak. Kasihan hati orang tua di seluruh dunia, ketika anak pergi, penderitaan akan selalu orang tua.
Ini juga memperkuat hati Xiao Yan, tidak peduli apa, dia harus pergi ke pangkalan pemurnian Alchemist Guild yang disebutkan King Muxue, dan menyelamatkan semua yang terperangkap di dalamnya. Di sisi lain, King Muxue melihat tindakan Xiao Yan dengan sedikit lebih linglung, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Ini sedikit berbeda dari kesan Xiao Yan. Pemahamannya tentang Xiao Yan sebagian besar diperoleh dari mulut orang lain, tetapi dia menyaksikan apa yang dilakukan Xiao Yan setelah kehancuran Tianfu. Setelah kehancuran Tianfu, Xiao Yan melakukan balas dendam yang hampir gila, membunuh satu orang dalam satu langkah, membantai klan, mengubur sejuta mayat, dan mengubah gunung menjadi bumi hangus. King Muxue telah melihat dengan matanya sendiri jejak yang ditinggalkan oleh Xiao Yan di kota-kota itu. Jika Xiao Yan tidak dihentikan tepat waktu, keluarga yang tersisa pasti akan sama persis seperti sebelumnya. Sihir, ini adalah pemahaman King Muxue tentang Xiao Yan, bahkan jika King Muxue tidak mengambil tindakan terhadap Xiao Yan karena hubungan Yun Yun, dia masih tidak menyukai Xiao Yan. Untuk memastikan kelancaran seluruh rencana, King Muxue membawa Xiao Yan ke sini terlebih dahulu untuk melihat bagaimana reaksi Xiao Yan ketika dia mengetahui hal ini. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan berdarah dingin dan kejam, tetapi dia tidak mengharapkan Xiao Yan melakukan hal seperti itu, meskipun King Muxue sepertinya Xiao Yan sama sekali tidak cocok untuk menghibur orang. Namun, Xiao Yan seperti ini tampaknya juga cukup bagus. Setidaknya, bukan Xiao Yan yang berdiri di atas mayat yang tak terhitung jumlahnya dalam kesannya. Butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk membujuk lelaki tua di depannya, dan kemudian dia menghela nafas panjang dan berkata kepada King Muxue, meskipun aku benar-benar ingin menyelamatkannya sekarang, tapi itu bukan hal kecil, kami butuh rencana yang lengkap. King Muxue mengangkat bahu dan berkata, rencana telah dibuat, ayo pergi. Seseorang berhasil. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata King Muxue, ada sedikit kejutan di wajahnya, dia samar-samar menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Bagaimanapun, ini adalah pangkalan eksperimental untuk memurnikan obat-obatan yang telah dibentuk dengan susah payah oleh Guild Alchemist, dan harus dijaga oleh pasukan berat. Jika tidak ada persiapan yang komprehensif, tidak mungkin untuk menang. Namun, King Muxue sebenarnya mengatakan bahwa itu sudah siap. Ini membuat Xiao Yan merasa sedikit tidak realistis, dan King Muxue sepertinya bukan tipe orang yang mau mengambil risiko. King Muxue melirik Xiao Yan dan berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa kami baru saja memutuskan untuk mengambil tindakan? Faktanya, sejak sebelum penghancuran Tianfu, kami telah samar-samar memperhatikan bahwa ada tempat seperti itu di persekutuan alkemis. Selain itu, kami juga telah melakukan penyelidikan rahasia. Namun, kemajuannya sangat lambat, belum lagi tidak ada cara untuk menentukan proses pemurnian. Tidak ada cara untuk menentukan kekuatan dan tata letak pangkalan eksperimental dari persekutuan apoteker, dan bahkan lokasinya di benua penciptaan. Namun, persekutuan alkemis telah memberi kita kesempatan. Biarkan kami menguasai segalanya. King Muxue membawa dia tersenyum kecil. Dan Xiao Yan juga sepertinya memahami sesuatu, memandang King Muxue dan berkata, maksudmu seseorang telah berhasil menyusup ke pangkalan percobaan pemurnian obat ini. King Muxue menunjukkan sedikit kejutan. Berbicara dengan orang pintar memang jauh lebih mudah, tetapi juga sangat membosankan. Lagi pula, berkali-kali, pihak lain benar-benar dapat menebak apa yang Anda pikirkan, yang sangat membosankan. Ya, seseorang memang menyelinap ke pangkalan penyulingan obat ini, dan serikat alkemis membawanya sendiri. King Muxue mengangguk dan berkata, saudari Yun Yun lebih sadar akan masalah ini, tapi hanya kasihan. Ketika Yun Yun disebutkan, ekspresi suram muncul di mata King Muxue, dan Xiao Yan juga merasa sedikit bosan. Jadi saya hanya bisa batuk ringan, karena kamu sudah tahu, maka pimpin. Memenuhi keinginan Yun Yun mungkin adalah hadiah terbaik untuknya. Xiao Yan memandang King Muxue dan berkata dengan sedikit mendesak, bagaimanapun juga, tindakan kali ini mungkin lebih sulit dari yang diharapkan. King Muxue juga dengan cepat keluar dari kesediaannya dan berkata kepada Xiao Yan, ayo pergi dan melihat-lihat dulu. Ketika kita sampai di sana, aku akan memberitahumu secara detail. Aula utama persekutuan alkemis. Di aula utama Alchemist Guild, lebih dari selusin tokoh telah berkumpul. Orang-orang ini memiliki semangat juang yang sangat kuat berfluktuasi, bahkan jika mereka telah menahan aura mereka saat ini, masih ada aura luar biasa yang memancar keluar. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Alchemist Guild, dan itu menghalangi seluruh benua. Pada saat ini, orang yang duduk di atas meja secara alami adalah Presiden Alchemist Guild, dan orang yang berdiri di belakang Presiden Alchemist Guild adalah Zhao Yunhai. Dari Zhao Yunhai ke bawah, orang yang duduk di sebelah kiri agak mirip dengan Presiden Guild Alchemist. Orang ini adalah Zhao Kuangping, patriark keluarga paling kuat di antara keluarga yang berafiliasi dengan Alchemist Guild, dan adik dari ketua Alchemist Guild, ayah Zhao Yuntian. Dan di belakang Zhao Kuangping,
ada seseorang yang berdiri, tentu saja Zhao Yuntian. Pada saat ini, pada pertemuan semacam ini, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini, tetapi dia sudah memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Di seberang mencari Kuang Ping, ada seorang pria yang tampak berusia 40 atau 50 tahun, tetapi dia adalah monster tua yang tidak tahu berapa umurnya. Orang ini adalah penatua agung dari persekutuan alkemis saat ini, Ye Wen. Ada juga seorang pemuda di belakang Ye Wen, yang secara alami adalah Ye Xiaosheng yang memiliki beberapa persimpangan dengan Xiao Yan di awal. Dari 2 orang atau kurang, lebih dari 70% orang inti dari Alchemist Guild berkumpul di aula besar ini. Orang-orang lainnya sedang dalam retret, atau ada hal-hal penting yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan itu. Pada saat ini, di seluruh aula, sudah ada paksaan tak terlihat yang terselubung di dalamnya, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Setelah waktu yang lama, Presiden Persekutuan Alkemis yang duduk di atas akhirnya berkata, untuk memanggil semua orang di sini hari ini, hanya ada 2 hal. Hal pertama, ini adalah surat undangan dari Pengadilan Suci Penciptaan. Ketika Persekutuan Alkemis selesai mengatakan ini, Zhao Yunhai, yang berdiri di belakangnya, keluar dan mengeluarkan surat undangan di atas meja. Dari surat undangan ini, muncul paksaan yang unik, bahkan mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Semua orang harus tahu sesuatu tentang masalah ini, dan aku akan berhenti berbicara omong kosong. Aku hanya ingin mengulangi satu poin. Dengan kekuatan Guild Alkemis kita saat ini, kita akan berhadapan dengan Pengadilan Suci Penciptaan. Kesempatan menangnya 0. Lian Presiden Persekutuan Master Kedokteran batuk dan melanjutkan, jadi, jika tidak ada situasi khusus, pertama-tama saya akan menyetujui permintaan Pengadilan Penciptaan Suci. Jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat menyimpannya, tetapi itu tidak akan mengubah apapun. Presiden Guild Alkemis tidak ragu sama sekali. Semua orang yang hadir juga merasakan tekanan besar, tetapi kebanyakan dari mereka mengambil sikap diam-diam terhadap ketegasannya. Lagi pula, mereka sudah mempertimbangkannya sebelumnya, dan masalah ini di luar kendali mereka. Undangan dari Pengadilan Suci Penciptaan tidak akan membiarkan mereka untuk tidak setuju. Presiden Persekutuan Alkemis melambaikan tangannya, dan Zhao Yunhai segera meletakkan set kedua item di atas meja di depannya. Set hal-hal ini mencakup 3 bagian secara total, potret, pil obat, dan peta. Potret ini adalah seorang wanita, potret itu sangat realistis, dan potret itu sangat indah dan mengharukan, dan orang ini adalah Gu Suner. Adapun pil di atas meja, pil itu berwarna merah darah, bulat dan bulat, dengan napas kehidupan khusus yang memancar, tetapi ketika mereka melihat pil ini, banyak tetua terkejut. Peta itu berisi istana yang tak terhitung jumlahnya, serta desain dan struktur istana, Itu sangat rinci. Untuk para tetua ini, sekilas saja sudah sangat jelas apa sebenarnya yang tergambar di peta ini. Saya memikirkan hal-hal ini, setiap orang memiliki beberapa angka di hati mereka. Namun, tampaknya badai akan datang. Presiden Persekutuan Alkemis mengerutkan kening dan berkata, Gu Suner secara pribadi setuju untuk menerimanya. Posisi penguasa Paviliun Gelap. Namun, Paviliun Gelap, Anda harus tahu lebih banyak atau lebih sedikit. Pikirkan urusan Anda sendiri. Pada awalnya, untuk menghadapi tekanan dari Pengadilan Suci Penciptaan, Gu Suner meminta semua orang yang menentang Pengadilan Penciptaan untuk berkumpul bersama. Berkumpul di pantai Laut Cina Timur. Meskipun saya tidak bisa memastikannya, saya punya firasat bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Bukankah Presiden terlalu banyak berpikir? Ini seharusnya hanya kebetulan. Pantai Laut Cina Timur sangat besar, dan Gu Suner baru saja mengambil alih sebagai Master Paviliun dari Paviliun Gelap. Dia tidak bisa tahu sebelumnya. Ini benar, tujuan Gu Suner hanya untuk berurusan dengan Pengadilan Suci Penciptaan, dan memilih Pantai Laut Cina Timur mungkin hanya lokasi acak. Presiden terlalu banyak berpikir, Gu Suner seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti ini. Terlebih lagi, bahkan jika itu terungkap, kita mungkin tidak benar-benar takut padanya. Di seluruh benua, berapa banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya. Lakukan ini, menyerahlah ke Pengadilan Suci Penciptaan. Ketika Presiden Guild Alkemis mengajukan tebakannya, banyak tetua juga sedikit terkejut dan terkejut. Meskipun Gu Suner menyarankan bahwa banyak orang kuat akan berkumpul di pantai Laut Cina Timur, banyak orang juga terkejut, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengambil hati. Itu hanya kebetulan, bagaimana mungkin Gu Suner, yang berada dalam bahaya, sudah tahu tentang pangkalan eksperimental Persekutuan Alkemis ini. Karena itu sama sekali tidak mungkin. Kali ini, Presiden Persekutuan Alkemis mengangkatnya pada kesempatan yang begitu serius, dan banyak tetua masih tidak terlalu peduli. Presiden Persekutuan Alkemis terbatuk, dan seluruh aula menjadi sunyi lagi, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Presiden Persekutuan Alkemis. Setelah bertanggung jawab atas Alkemis Guild selama bertahun-tahun, pemimpin guild ini telah membentuk prestise mutlak, dan bahkan para tetua ini telah mempertahankan rasa kagum yang kuat terhadapnya.
Presiden Persekutuan Alkemis terbatuk, dan kemudian berkata, saya juga berharap ini hanya kebetulan, Gusuner hanya tinggal di pantai Laut Cina Timur untuk sementara waktu dan tidak menemukan apapun. Tapi, tidak takut 10.000, hanya takut 10.001. Meskipun ada sangat sedikit orang yang dapat mencoba untuk melawan pengadilan suci penciptaan di benua penciptaan, itu tidak berarti tidak ada. Ada juga orang-orang berbakat, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tengah. Presiden Persekutuan Alkemis dengan sedikit keseriusan, dia berkata, setelah masalah ini terungkap, pembangkit tenaga listrik yang berkumpul pasti akan berkerumun, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditentang oleh Persekutuan Alkemis kita. Pada saat ini, para tetua menjadi jauh lebih serius ketika mereka mendengar kata-kata ini. Presiden Persekutuan Alkemis menganggap bahwa itu tidak mungkin terjadi, tetapi begitu itu terjadi, itu akan menjadi bencana. Lokasi bidang alkimia tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara Anda. Jadi, Anda bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, Zhao Guangping melirik pemimpin Serikat Alkemis di atas-atas dengan sedikit kedinginan. Dan ketika kata-kata ini jatuh, Presiden Persekutuan Alkemis memiliki wajah yang marah, meskipun kedua bersaudara itu selalu berselisih, di bawah kepentingan terpadu Persekutuan Alkemis, keduanya tetap konsisten. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa adiknya sendiri akan menghancurkan panggungnya seperti ini. Masalah ini terkait dengan seluruh Persekutuan Alkemis, dan kamu tidak punya pilihan selain tidak setuju. Presiden Persekutuan Alkemis juga lebih marah. Ini urusanmu. Aku keberatan dengan masalah ini pada awalnya, dan kamu tidak pernah mendengarkannya. Karena ada risiko yang akan terungkap sekarang, kamu juga harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Setelah Zhao Guangping mengatakan ini, dia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, saya masih memiliki hal-hal yang harus ditangani, jadi saya tidak akan menemani Anda untuk membahas tindakan pencegahan. Kata-kata itu jatuh, dan patriark keluarga Zhao ini benar-benar berjalan keluar dari aula besar ini. Dan Zhao Yuntian, yang berdiri di belakangnya, juga berjalan keluar dari aula. Melihat sosok yang pergi, tangan Presiden Alkemis Guild juga menamparkan keras meja di depannya, dan seluruh meja bergetar pada saat ini. Ayah dan anak memiliki temperamen yang sama. Zhao Guangping hanya melindungi keselamatan seluruh keluarga Zhao, dan tidak peduli dengan kekuatan seluruh Alkemis Guild, dan Zhao Yuntian, seperti ayahnya, selalu melakukan hal-hal sesuai keinginannya sendiri. Dalam hal kekuatan tempur, Zhao Yuntian jauh lebih kuat daripada Zhao Yunhai di sebelahnya, tetapi sangat disayangkan bahwa Zhao Yuntian terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak dapat berkontribusi pada seluruh persekutuan alkemis. Kalau tidak, dia tidak akan begitu pasif. Panggilan. Perlahan-lahan menghirup udara keruh, pimpinan Alkemis Guild juga dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, memandang Elder Ye Wen di sampingnya dan berkata, kamu yang bertanggung jawab atas ini. Baru-baru ini, apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang pangkalan eksperimental ini? Zhao Guangping tahu karakternya dengan sangat baik, jadi bagaimanapun juga, dia tidak terlalu enggan. Ketika persekutuan Alkemis benar-benar menghadapi bencana, dia tidak akan pernah diam saja. Pada saat ini, Penatua Ye Wen mengangguk ketika dia mendengar pertanyaan dari Presiden Persekutuan Alkemis dan berkata, basis eksperimental sekarang normal, dan tidak ada perubahan yang jelas. Selain itu, saya juga secara khusus meminta orang-orang untuk memperkuat pengaturan pesona. Seharusnya tidak mudah diperhatikan oleh orang lain, lagi pula, dikelilingi oleh laut, orang biasa tidak akan menemukannya sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa orang-orang yang kita bawa baru-baru ini cukup beragam, dan mungkin ada beberapa kekacauan. Namun, kekuatan orang-orang ini terbatas, dan mereka tidak dapat mengubah gelombang besar di semua. Bahkan jika sesuatu berubah, kita dapat dengan mudah menekannya. Petik 2. Penatua Ye Wen juga memiliki sedikit kewaspadaan di matanya setelah pengingat dari presiden ini, dia juga memahami pentingnya masalah ini. Jika, sebagai orang umum yang bertanggung jawab atas masalah ini, ada masalah dengan pangkalan ini, dialah yang harus disalahkan. Setelah mendengar ini, Presiden Persekutuan Alkemis juga terlihat sedikit lebih baik, dan berkata kepada Ye Wen di depannya, bagus. Setelah pertemuan selesai, Anda dapat segera bergegas ke pangkalan eksperimental. Ambillah dari teleportasi pembentukan Persekutuan Alkemis. Selama waktu ini berakhir, maka status kita di benua penciptaan akan berubah lagi. Presiden Persekutuan Alkemis memasang ekspresi tegas, setelah pembentukan pengadilan suci, saya pribadi akan mengusulkan biarkan pengadilan suci penciptaan benar-benar menghancurkan paviliun gelap sejak awal. Ye Wen mengangguk. Pada saat ini, Ye Xiaosheng, yang berdiri di belakang Ye Wen, menggelengkan kepalanya tanpa daya, ayahnya semakin dalam. Saya jelas tahu bahwa ini adalah jalan yang salah, tetapi saat ini, sepertinya saya terjebak dalam rawa, semakin saya berjuang, semakin saya jatuh ke dalamnya.
Para tetua lain yang hadir juga memiliki ekspresi bermartabat di wajah mereka, dari Presiden Guild Alkemis, mereka sudah merasa bahwa badai akan datang. Bahkan jika Gusuner membiarkan semua orang berkumpul di pantai Laut Cina Timur kali ini hanyalah sebuah kecelakaan, persekutuan alkemis tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menghancurkan paviliun gelap. Perang sudah dekat. Pantai Laut Cina Timur. Pada saat ini, dua sosok keluar dari kehampaan dan mendarat di pantai. Di pantai berpasir yang lepas, jejak kaki dua orang tertinggal. Embusan angin laut datang, membawa napas air laut, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Xiaoyan melihat ke laut tanpa batas dan memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan datang ke laut, Xiaoyan sudah merasakan nafas laut ketika dia berada di Monster Rache. Hanya saja Xiaoyan pada waktu itu tidak terlalu kuat, dan pada saat ini, Xiaoyan yang sudah menjadi pria kuat, datang ke laut lagi, dan Xiaoyan tidak lagi memiliki ketidaktahuan dan ketakutan seperti dulu. Xiaoyan melihat ke laut yang luas dan berkata kepada Musue, apakah tempat yang akan kita tuju adalah di laut? Ini adalah pilihan yang bagus. Pangkalan pemurnian obat dari persekutuan alkemis ini secara alami akan menarik perhatian luas, dan menempatkannya di sebuah pulau kecil di laut memang dapat menghindari perhatian banyak orang. Sebagai kekuatan yang telah ada di benua penciptaan selama bertahun-tahun, persekutuan alkemis telah mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Mengenai tebakan Xiaoyan, King Muxue mengangguk dan berkata, orang-orang dari Alchemist Guild dapat mencapai sana melalui susunan teleportasi khusus, tetapi kita harus menyeberangi laut. Laut adalah penghalang alami. Sepanjang jalan, kamu mungkin bertemu monster bawah laut tingkat lanjut. Jika kekuatanmu tidak bagus, kemungkinan besar itu akan menjadi makanan mereka. Namun, bagi kami, selama kami tidak bertemu monster yang sangat kuat, itu bisa sepenuhnya diusir oleh kekuatan jiwa. King Muxue melirik Xiaoyan dan menjelaskan. Mengapa kamu tidak membangun formasi teleportasi di dekat sini? Itu lebih nyaman bagi kami. Xiaoyan memandang King Muxue dan bertanya. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak orang di pulau itu dan seberapa kuat mereka. Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk menyeberangi laut dengan cepat, jika ada susunan teleportasi, itu akan jauh lebih sederhana. King Muxue melirik Xiaoyan, dan kemudian berkata, ayo pergi, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, King Muxue telah memimpin dalam terbang menuju kejauhan. Dan Xiaoyan juga bergerak dan mengejarnya. Tetapi ketika mereka berdua pergi, air pasang yang telah jatuh di kejauhan kembali menuju pantai, menghapus jejak kaki mereka berdua di pantai. Di laut, Pulau Linghu. Pulau Linghu bukanlah sebuah pulau tunggal, melainkan sebuah kepulauan yang dikelilingi oleh 5 pulau. Di antara mereka, pulau di tengah adalah yang terbesar, dan 4 pulau kecil lainnya tersebar di 4 arah timur, barat, utara dan selatan, menjaga pulau di tengah. Di antara mereka, pulau di tengah hanya sekilas gurun, dan tidak ada yang bisa dilihat. Namun jika Anda amati dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa pulau ini seolah memiliki lapisan pesona yang menyelimuti seluruh pulau di dalamnya. Justru karena keberadaan lapisan pesona inilah orang memiliki ilusi. Di sekitar pulau tengah, 4 pulau kecil memiliki pemandangan yang bagus. Ada sebuah istana besar di tengah setiap pulau. Di istana, Anda bisa samar-samar melihat beberapa sosok berdiri di sana, menjaga pulau ini. Yang paling penting adalah bahwa di laut antara 4 pulau kecil ini, Anda bahkan dapat dengan jelas melihat beberapa monster berkeliaran di dasar laut, dan kekuatan monster ini umumnya tidak kuat. Pada saat ini, 2 orang disembunyikan di ruang tertentu di langit yang jauh. Di 4 pulau ini, ada orang kuat dari persekutuan alkemis tingkat tertinggi abadi yang menjaga satu sama lain. Ada banyak orang kuat di tingkat penguasa abadi, dan istana di 4 pulau ini memiliki 2 istana dan apoteker, terhubung satu sama lain di kota-kota di daratan. King Muxue melirik ke 4 pulau dan melanjutkan, selanjutnya, posisi 2 formasi teleportasi di 4 istana ini akan terus berubah. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menilai secara akurat apoteker. Di istana mana formasi teleportasi guild berada? Xiaoyan juga mengerti banyak ketika dia melihat adegan ini, sepertinya guild alkemis lebih berhati-hati dari yang dia kira. Yang paling penting adalah pulau di tengah. Semua subjek percobaan dipenjara di pulau ini. Ada lapisan pesona di pulau ini. Selama seseorang menyentuh pesona, mereka akan langsung ditangkap. Penemuan, jika Anda ingin memasuki pulau ini, kamu harus menutup penghalang di pulau ini. King Muxue melihat ke pulau yang jauh dan memberitahu Xiaoyan tentang situasi saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan melihat lapisan penghalang di kejauhan, dan wajahnya menjadi lebih serius. Bahkan melihatnya dari kejauhan, dia merasakan tekanan besar. Lapisan pesona ini sebenarnya adalah formasi yang dibentuk oleh istana-istana di sekitarnya. Benar-benar tidak mudah untuk menghancurkan penghalang ini secara paksa. Bahkan Xiaoyan harus membayar harga yang kecil.
Jika kamu ingin memasuki pulau ini dengan tenang dan memeriksa situasinya, kamu harus memasukinya pada saat penghalang menghilang. Kapan penghalang itu akan hilang? Xiaoyan juga menanyakan hal yang paling penting setelah beberapa pemikiran. Jika Anda ingin menjalankan misi ini dengan lancar, maka Anda hanya bisa memasuki pulau ini secara langsung. Karena itu, ketika penghalang menghilang, Xiaoyan memiliki satu-satunya kesempatan. King Muxue melirik Xiaoyan, dan kemudian berkata, ketika penghalang menghilang, seharusnya saat senja setiap hari, dan itu hanya akan bertahan sekitar secangkir teh. Selama waktu ini, akan ada orang-orang dari Alchemist Guild yang akan berada di gedung ini. Mereka yang mati di pulau itu, bawa mereka keluar dan buang ke dasar laut. Ketika King Muxue mengatakan ini, dia tidak bisa tidak melirik monster laut yang kadang-kadang terlihat di sebelah pulau. Monster laut ini mengelilingi pulau untuk melahap mayat yang dibuang. Ketika Xiaoyan menyaksikan adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Metode ini benar-benar kejam. Dan setiap saat-saat ini, Immortal Supreme Powerhouses yang terletak di 4 pulau juga akan siaga penuh. Oleh karena itu, orang biasa tidak bisa mendekati pulau ini sama sekali. Selain itu, hanya ketika kepala yang bertanggung jawab atas pulau ini masuk dan meninggalkan pulau, sebagian dari pesona akan hilang. Namun, ketika bagian dari pesona ini menghilang, waktunya singkat dan ruang lingkupnya kecil, dan itu tidak mungkin untuk memasuki pulau ini. Di dalam pulau, King Muxue memandang Xiaoyan dan berkata, dengan bantuan King Muxue, Xiaoyan juga belajar banyak tentang situasi pulau ini. Namun, King Muxue tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang rencana operasi ini, yang membuat Xiaoyan sedikit bingung. Pada saat inilah dua orang keluar dari istana di Pulau Timur, dan Xiaoyan memandang kedua orang itu dengan sedikit lebih rumit di matanya. Ketika Xiaoyan memperhatikan kedua orang itu, King Muxue secara alami juga memperhatikan mereka. Penatua, bernama Ye Wen, adalah manajer umum dari seluruh basis eksperimental. Terminal seluler memiliki otoritas mutlak di sini, dan juga orang yang paling merepotkan. Kekuatan Ye Wen kemungkinan telah mencapai tingkat keabadian. Tingkat keabadian, puncak tertinggi berada pada level yang sama denganmu. Tapi kamu melangkah lebih awal, dan karena ini adalah laut, kekuatannya dapat digunakan secara ekstrim. King Muxue melihat sosok itu dan menjelaskan kepada Xiaoyan, orang ini de kekuatan jiwa juga sangat kuat, mari kita mundur sebentar. King Muxue menatap sosok itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Sosok itu bisa dikatakan sebagai orang yang paling sulit diatur di sini untuk persekutuan alkemis saat ini. Dan ketika Xiaoyan sedang menonton adegan ini, dia memiliki kekuatan khusus yang membungkusnya dan King Muxue, Xiaoyan berkata dengan serius, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini, belum lagi kekuatannya sebanding dengan kekuatanku, bahkan jika saya lebih tinggi, jika saya menyembunyikannya, akan sulit baginya untuk menemukan jejak kita. Xiaoyan masih agak percaya diri menyembunyikan jejaknya. Tapi King Muxue tidak membantah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa Xiaoyan memiliki air pembunuh roh, yang bisa menahan eksplorasi kekuatan jiwa lawan. Pada saat ini, perhatian Xiaoyan juga jatuh pada Ye Xiaosheng. Ketika dia berada di kota Roh Kudus, Xiaoyan memiliki beberapa pertemuan dengannya. Saat itu, hubungan antara Xiaoyan dan Alchemist Guild tidak terlalu buruk. Meskipun mereka bertemu secara kebetulan, ada juga rasa simpati satu sama lain, tetapi sangat disayangkan bahwa keduanya masih berada di kubu yang berbeda. Ketika Xiaoyan memandang Ye Xiaosheng, dia menghela nafas, kadang-kadang, orang-orang seperti ini dan tidak bisa menahan diri. Dan King Muxue juga memperhatikan perubahan suasana hati Xiaoyan, dan bertanya dengan sedikit khawatir, ada apa, apakah ada yang salah? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Pada saat ini, Ye Wen juga langsung membawa Ye Xiaosheng keluar dari aula, dan keduanya berjalan menuju pulau di antaranya. Kekuatan jiwa Ye Wen yang kuat menyelidiki daerah sekitarnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dan Ye Xiaosheng, yang sedikit linglung, menabraknya langsung. Namun, untungnya dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Immortal Sovereign, dan dapat mengontrol keseimbangannya dengan sangat baik, jadi dia dengan cepat menyesuaikannya. Penatua, Ye Xiaosheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat sosok ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang berpangkat tinggi di depannya akan berhenti tepat di depannya. Pada saat ini, Ye Wen melirik Ye Xiaosheng, dan kemudian berkata dengan ramah, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Ketika Ye Xiaosheng mendengar kalimat ini, tubuhnya sedikit gemetar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ketika Ye Wen menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, lagi pula, kamu masih terlalu jinak. Kamu terlalu patuh. Ye Xiaosheng terkejut, dan dia bisa mendengar sedikit kekecewaan dari tubuh sesepuh itu. Juga minta yang lebih tua untuk menjelaskannya.
Setelah memberi hormat sedikit, Ye Xiaosheng memandang Ye Wen di depannya dan berkata dengan hormat. Selama ini, prinsip yang dia ikuti adalah menghormati guru dan Tao, yang juga dihormati oleh banyak orang di daratan, tetapi mengapa itu sangat mengecewakan? Ye Wen tidak menjelaskan apa-apa, tetapi memandang Ye Xiaosheng dan berkata, saya bukan seorang apoteker, tetapi saya telah menjadi penatua yang hebat di serikat apoteker ini yang menghormati apoteker. Saya hanya mengandalkan kekuatan dan kesetiaan saya sendiri. Beberapa kadang-kadang hal-hal bukanlah apa yang ingin saya lakukan dan dapat lakukan atau tolak. Tetapi Anda berbeda, Anda harus memiliki pilihan, daripada terikat oleh keluarga dan moralitas. Inilah yang telah dilakukan Zhao Yuntian jauh lebih baik untuk Anda. Suatu kali, itu bencana dan kesempatan bagi kita. Ye Wen melirik Ye Xiaosheng yang ada di depannya dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit rumit. Dan Ye Xiaosheng bahkan lebih bingung, tidak yakin mengapa tetua akan mengatakan hal seperti itu. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, melihat tetua agung yang sudah berjalan menuju pulau itu, dia masih mengikuti dengan cepat. Ye Wen datang ke pulau kecil di Jian ini, dan ketika keduanya baru saja mendekat, penghalang tak terlihat muncul saat ini, dan ada juga orang yang menonton adegan ini dari 4 pulau kecil di dekatnya. Ye Wen mengeluarkan token dari cincinnya sendiri, mendekati penghalang, dan tiba-tiba pusaran ruang kecil muncul di penghalang, dan Ye Wen berjalan langsung dengan Ye Xiaosheng. Ketika keduanya pergi, pusaran ruang menghilang, dan semuanya tenang. Ketika Xiao Yan menyaksikan adegan ini, dia juga menghilangkan keinginan untuk mengikuti mereka ke dalam penghalang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu saat seluruh penghalang menghilang saat senja. Pada saat ini, matahari di kejauhan secara bertahap jatuh ke tanah, dan mungkin tidak lama sebelum pesona ini akan menghilang untuk waktu yang singkat. Xiao Yan melirik penghalang di lantai pertama, dan kemudian berkata kepada King Muxue, saya berencana untuk masuk ke dalam untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu. Anda seharusnya bisa memberitahu saya berita spesifik sekarang. Xiao Yan memandang King Muxue dengan sedikit sopan santun. Di pulau ini, termasuk Jia Yewen, ada hampir lebih dari 5 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang abadi. Sulit bagi Xiao Yan untuk menyelesaikan semua orang sendirian, dan bala bantuan dari Alchemist Guild dapat tiba kapan saja. Bantuan pasti dibutuhkan, jadi Xiao Yan pasti membutuhkan bantuan. King Muxue sama sekali tidak terkejut dengan usulan Xiao Yan. Namun, setelah melirik matahari yang berangsur-angsur miring di kejauhan, King Muxue berkata kepada Xiao Yan, kamu tidak perlu mengetahui rencana spesifik untuk saat ini. Kamu dapat memasukinya dan membantuku melindungi satu orang. Sisanya, kita punya sendiri, atur. Meskipun dia memiliki kepercayaan mutlak pada Xiao Yan, King Muxue tidak berniat memberitahu Xiao Yan segalanya, tetapi membuat permintaan yang hampir tidak masuk akal. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata King Muxue, dia merasa sedikit lebih tidak bisa dijelaskan, dia sepertinya tertipu, dan dia sepertinya marah. King Muxue lah yang mengundang dirinya untuk membantu, tetapi dia tidak mau menceritakan semua rencananya pada dirinya sendiri. Perasaan ini membuat Xiao Yan sangat tidak senang. Namun, dengan melakukan ini kali ini, Xiao Yan awalnya ingin membalas budi Muxue, jadi dia harus menanggungnya dan berkata kepada Muxue, siapa? Ketika King Muxue melihat Xiao Yan menanyakan kalimat ini, Yingying tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, yang aku ingin kamu lindungi adalah kepala istana Tianfu di masa depan. Tiba-tiba, aliran air naik langsung dari laut yang tenang berangsur-angsur pecah, dan lapisan ombak berangsur-angsur menuju pulau itu, dan monster laut dapat terlihat dengan jelas di atas laut, berkumpul di sini. Kekuatan monster laut ini tidak terlalu kuat, tetapi di dasar laut yang lebih dalam, tampaknya ada monster laut yang kuat menjaga mereka. Pada saat ini, orang yang kuat juga berjalan keluar dari istana secara langsung. Orang-orang itu secara alami adalah ahli top yang dijaga oleh Alchemist Guild di pulau ini. Di atas setiap istana, ada pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Sovereign. Xiao Yan bersembunyi di kehampaan, matanya menyapu 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi, dan kemudian jatuh pada lelaki tua di pulau kecil ini di sebelah timur. Kekuatan orang ini adalah yang paling kuat di antara keempatnya, dan juga merupakan eksistensi yang paling sulit. Hanya saja tangan kiri lelaki tua itu hilang. Ini adalah hal yang mengejutkan bahwa orang yang bermartabat di tingkat puncak Immortal Supreme tidak memiliki lengan. Pada tingkat benua kejadian saat ini, tidak jarang mencapai pemulihan tunggul. Satu-satunya hal yang dapat dijelaskan adalah bahwa ia telah menderita luka berat, dan luka fisik tidak cukup untuk mendukung pemulihan tubuh. Namun, meski begitu, yang kuat masih tetap kuat, bahkan jika satu tangan hilang, itu sudah cukup untuk menakuti 3 poin. Di 3 pulau lainnya, kekuatan orang-orang yang muncul tidak buruk. Tampaknya untuk pangkalan eksperimental di pulau ini, persekutuan alkemis benar-benar telah menginvestasikan banyak uang. Pada saat inilah penghalang di Pulau Tengah juga muncul kembali pada saat ini. Di bawah kendali 4 dewa abadi,
lapisan pesona ini juga mulai menghilang dari atas ke bawah. Dan situasi di dalam Pulau Tengah secara bertahap terungkap di bidang penglihatan Xiaoyan. Awalnya, ada penghalang, dan seluruh pulau tampak seperti tidak lebih dari gurun, tetapi dengan hilangnya penghalang, pemandangan pulau ini berubah secara dramatis. Melihat sekeliling, pulau ini ternyata hijau, menutupi hampir 60% dari pulau. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa tanah di pulau ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa bidang obat, dan setiap bidang obat ditanam dengan berbagai bahan obat yang berharga. Biasanya bahan obat yang sulit ditemukan di daratan juga bisa ditemukan di pulau kecil ini. Yang terpenting saat ini di bidang kedokteran, ada orang yang khusus menanam dan merawat tanaman herbal ini. Ada dua sumber bahan obat di benua penciptaan, satu ditanam di lingkungan alam. Untuk bertahan hidup, beberapa orang akan secara khusus memilih bahan obat dan memasoknya kepada mereka yang membeli bahan obat. Jenis lainnya adalah bahan obat yang ditumbuhkan, dan dibudidayakan oleh sang alkemis sendiri, dan terkadang tidak kalah dengan yang tumbuh di alam dalam hal kinerja. Namun, dibutuhkan banyak energi untuk menumbuhkan tanaman obat sendiri, dan jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, persekutuan alkemis sebenarnya memenjarakan sekelompok apoteker untuk menumbuhkan bahan obat untuk mereka. Ini tidak bisa dipercaya. Dan di antara bidang kedokteran, ada juga seseorang yang berdiri di sana, menatap tajam ke arah orang di lapangan. Selama seseorang sedikit kendur, seseorang akan naik dan menghukum. Luas Pulau Tengah memang sudah sangat luas dan sudah dimanfaatkan secara maksimal, sepintas tak kurang dari 1.000 orang yang bertanggung jawab menanam bahan obat di pulau ini. Dan ada istana tinggi di sekitar ladang obat itu, dan ada bau obat yang samar di istana. Sebagian besar orang di pulau ini ditangkap oleh Alchemist Guild untuk dijadikan tenaga kerja gratis. Xiaoyan tidak bisa menahan menelan ketika dia melihat adegan ini. Meskipun sejak zaman kuno pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit, dan yang lemah hanya bisa menyerah dan berjuang, tetapi ketika dia melihat adegan ini, masih ada perasaan yang tak dapat dijelaskan di hati Xiaoyan. Kemarahan secara bertahap muncul di benak saya. Dan dengan hilangnya pesona, ada juga siluet yang keluar dari istana secara langsung. Beberapa orang membawa mayat langsung ke pantai, dan membuang mayatnya langsung ke laut. Mayat-mayat ini memiliki bau darah yang kuat, dan keadaan kematiannya benar-benar berbeda, sangat menakutkan. Dan ketika orang-orang ini muncul, monster laut yang awalnya berada di laut juga muncul satu demi satu, membuka mulut berdarah mereka. Ketika mayat dilempar ke laut, beberapa monster laut segera bergegas ke arahnya, menelan tubuh sepenuhnya dalam sekejap. Dalam waktu singkat, ratusan mayat dibuang langsung ke laut. Mereka diberi makan dengan monster, dan monster di dasar laut ini juga sangat menikmati pemandangan ini. Hanya saja ketika monster-monster ini berencana untuk menelan orang-orang yang hidup di pantai, akan ada paksaan kuat yang segera tersapu, dan monster-monster ini akan ditekan. Seiring waktu, secara bertahap tidak ada Warcraft yang berani begitu berani. Harus dikatakan bahwa Alchemist Guild telah dengan patuh menjinakkan monster-monster ini. Gollum, ketika Xiaoyan menyaksikan adegan ini, dia diam-diam menelan seteguk air liur. Pada hari itu, ketika Xiaoyan menghancurkan kota itu sepenuhnya karena ada kebencian yang tak terhindarkan di antara keduanya, tetapi orang-orang ini langsung ditangkap oleh Alchemist Guild, dan mereka disiksa sampai mati. Oh, metode ini benar-benar kejam. Seluruh proses pemberian makan hanya berlangsung kurang dari secangkir teh, dan semuanya ditangani dengan tertib. Jelas, orang-orang yang membuang mayat ini menjadi sangat mati rasa terhadap semua ini, dan tidak ada banyak ekspresi sama sekali. Pada saat ini, orang-orang kuat yang berdiri di 4 pulau di sekitarnya tidak memiliki terlalu banyak fluktuasi ketika mereka melihat pemandangan ini hanya sesuatu yang harus mereka hadapi setiap hari. Selama bertahun-tahun, mereka tidak tahu berapa banyak orang di pulau ini yang telah dilemparkan langsung ke dasar laut dan diumpankan ke binatang ajaib. Namun, orang-orang ini hanya bisa menyerah pada takdir mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka adalah pecundang yang menentang persekutuan alkemis, yang kalah tidak memiliki cara untuk menentukan nasib mereka sendiri. Setelah proses makan selesai, penghalang yang semula tertutup juga mulai muncul pada saat ini, dan ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi lebih serius, dan dia ingin memasuki pulau ini tanpa ketahuan, saat ketika seluruh pesona selesai. Peluang, melintas. Setelah seluruh proses makan selesai, semua orang yang membawa mayat dengan tenang mulai mundur ke istana sebelumnya. Segera, pesona yang telah menghilang secara bertahap muncul di bawah kendali 4 tetua tingkat tertinggi abadi. Itu mulai menyebar ke atas dari tanah di sekitarnya sampai tertutup. Dan Xiaoyan melihat pesona yang secara bertahap berkumpul bersama, dan wajahnya menjadi lebih serius. Ini adalah kesempatannya. Saat seluruh pesona akan menyatu adalah saat dia pergi. Ini adalah waktu. Xiaoyan melihat pesona yang secara bertahap menutup di depannya, dan pada saat ini berubah menjadi bayangan hitam dan terbang menuju satu-satunya celah.
Sebagai pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme, kecepatan Xiaoyan secara alami menakutkan, jadi ketika Xiaoyan hendak menutup celah kecil, Xiaoyan langsung melewatinya, dan saat dia lewat, pria di belakangnya lewat, juga benar-benar tertutup pada saat ini, membentuk sistem yang lengkap, diselimuti langit di atas pulau kecil ini. Pada saat ini, di istana di luar penghalang, wajah Immortal Supreme dengan lengan yang patah tiba-tiba menunjukkan sedikit kegelisahan, dan sepertinya ada sesuatu yang baru saja menyentuh penghalang ini. Ketika dia akan memeriksanya lagi, dia menemukan bahwa pesona telah berkumpul, dan tidak ada yang ditemukan sama sekali. Apakah Anda curiga? Penatua ini juga menunjukkan sedikit kejutan. Ini adalah pertama kalinya dia dijaga di sini selama bertahun-tahun. Pada saat ini, sudah ada sosok yang datang ke sisi puncak abadi tertinggi dan membungkuk, Penatua Qingyang, ayo kembali ke aula. 3 tetua lainnya sudah kembali duluan. Setelah mendengar kata-kata orang yang datang, Penatua Qingyang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, sepertinya dia sudah tua dan energinya tidak sebaik sebelumnya. Ini adalah wilayah Guild Alchemist. Selama ratusan tahun, tidak ada yang pernah bisa menyerang tempat ini. Jelas tidak mungkin hari ini, belum lagi ada banyak ahli super dari persekutuan alkemis di seluruh penghalang. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk memasuki penghalang, itu hanya tubuh eksperimental mereka. Memikirkan hal ini, kekhawatiran di wajah Penatua Qingyang berangsur-angsur menghilang, dan dia langsung kembali ke istananya bersama sekelompok orang di sekitarnya. Dan setelah Penatua Qingyang pergi sebentar, ada juga sosok yang bersembunyi di kehampaan. Dia menghela nafas lega. Dilihat dari situasi saat ini, misi mengintai orang ini telah selesai. Xiaoyan memasukinya, jadi setidaknya untuk waktu yang singkat, seharusnya tidak perlu khawatir tentang keselamatan orang itu. Xiaoyan juga menghela nafas lega ketika dia melirik pesona yang benar-benar terselubung di belakangnya. Keberuntungan saya tampaknya baik, dan saya berhasil menyelinap ke sini ketika pesona terbentuk. Dalam pesona ini, meskipun ada banyak orang kuat, satu-satunya orang yang benar-benar membutuhkan perhatian Xiaoyan adalah kepala orang yang bertanggung jawab di sini, tetapi di mata Xiaoyan, itu bukan apa-apa. Ketika semua orang tidak memperhatikan, Xiaoyan juga langsung menemukan tempat yang agak terpencil untuk bersembunyi. Kekuatan jiwa juga menyebar diam-diam saat ini. Meskipun King Muxue memberinya beberapa informasi tentang kepala istana Tianfu di masa depan, informasi itu sangat umum dan tidak memberi Xiaoyan sesuatu yang substantif. Bahkan tidak ada satupun potret master istana Tianfu di masa depan. Selain itu, petunjuk King Muxue kepada Xiaoyan juga sangat terbatas, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang wanita yang sedikit biasa, dan dia tidak terlihat seperti kecantikan tiada taraf yang membalikkan semua makhluk hidup. Bagaimanapun, menurut pendapat Xiaoyan, King Muxue sengaja menyembunyikan informasi. Namun, itu sulit dilakukan, dan Xiaoyan tidak punya jalan keluar, jadi dia hanya bisa mengikuti berita yang diberikan oleh King Muxue untuk menemukannya di sini. Namun, ini tidak diragukan lagi adalah jarum ditumpukan jerami untuk Xiaoyan. Hanya ada lebih dari 300 mayat yang diproses kali ini, jauh lebih sedikit daripada jumlah mayat yang diproses beberapa hari yang lalu. Kami sedikit lebih santai. Ya, orang-orang ini juga menyedihkan. Pembangkit tenaga listrik di tingkat Ropri juga dianggap sebagai penatua di tempat kita, tetapi mereka bukan apa-apa ketika mereka datang ke sini, dan mereka tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Itu benar. Apa yang paling aku nantikan sekarang adalah obat baru dapat berhasil dikembangkan sesegera mungkin, dan meninggalkan tempat neraka ini sesegera mungkin. Meskipun kami hanya membawa mayat setiap hari, pekerjaannya tidak terlalu melelahkan, dan kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita sendiri. Namun, ini benar-benar menjengkelkan untuk memiliki hari-hari tanpa akhir. Hehe, kamu masih ingin pergi dari sini. Pergi mimpi. Setelah obat baru berhasil dikembangkan, kamu akan segera memulai pengembangan pil obat berikutnya. Nyawa ini dianggap hilang di sini. Keluar, kamu bisa bermimpi. Orang lain berlari tanpa ragu-ragu. Beberapa dari kalian berbisik siapa yang kalian bicarakan, dan setelah selesai, kembali dan bersihkan. Pada saat ini, seorang pemimpin di depan terdengar dengan sedikit omelan. Segera semua orang menutup mulut mereka dengan bijak, tetapi mereka tahu karakter pemimpin ini. Awalnya, dia juga ditangkap oleh persekutuan alkemis, tetapi karena perilakunya yang baik, dia dihargai oleh persekutuan alkemis dan dihargai. Perlakuan di sini 100 kali lebih baik daripada para budak. Benar-benar membuat iri banyak orang. Tentu saja, orang ini juga jauh lebih bermusuhan daripada rata-rata orang. Namun, meski begitu, masih banyak orang yang selalu iri padanya. Karena ini adalah dunia Alchemist Guild, orang-orang yang diidentifikasi oleh Alchemist Guild adalah penguasa tempat ini, dan orang-orang yang ditangkap di sini harus tunduk bahkan jika Anda memiliki kekuatan terkuat. Mereka yang tidak menyerah mungkin sudah terbunuh, dan tubuh mereka telah dibuang ke laut untuk diberikan kepada binatang buas.
Sekelompok orang lewat di sini, dengan bau darah yang kuat di tubuh mereka, yang menjijikkan. Dan Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika mendengar kata-kata ini, kenyataan kejam akan selalu melenyapkan sifat seseorang. Namun, saat ini, dia terlalu malas untuk terlalu peduli. Yang paling penting sekarang adalah menemukan orang yang King Muxue sebut sebagai Master Istana Tianfu masa depan dari pulau ini. Xiao Yan juga memiliki perasaan yang kuat untuk orang ini. Minat yang kuat, bagaimanapun, orang ini tidak pernah muncul dalam kesan Xiao Yan. Namun, karena King Muxue berani mengatakannya, maka setidaknya persetujuan Yun Yun telah diperoleh. Yang paling penting adalah bahwa King Muxue juga menyimpan banyak hal tentang orang ini, yang membuat rasa ingin tahu Xiao Yan semakin kuat. Setelah Xiao Yan menyusup ke pulau kecil ini, dia juga menemukan tata letak di pulau kecil ini dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat dan kekuatan jiwanya yang kuat. Area terluas dari pulau kecil ini secara alami adalah ladang obat yang digunakan untuk menanam bahan obat. Berbagai bahan obat ditanam di ladang obat ini, dan bahan obat ini relatif jarang. Lagi pula, tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak energi untuk menumbuhkan tanaman obat umum. Menurut ukuran bidang kedokteran, akan ada jumlah alkemis dan praktisi yang berbeda dengan atribut yang sesuai. Bahan obat yang berbeda memiliki lingkungan pertumbuhan yang berbeda, dan praktisi dengan atribut yang berbeda dapat menyediakan bahan obat dengan lingkungan pertumbuhan yang berbeda. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa pulau kecil ini bisa menumbuhkan berbagai bahan obat langka. Selain itu, sistem rotasi juga diadopsi di sini, dan ada orang yang menjaga ladang obat selama 12 jam sehari. Tingkat pertumbuhan bahan obat di bidang obat di sini beberapa kali lipat dari dunia luar. Oleh karena itu, semua jenis orang berkumpul di seluruh pulau kecil, dan jumlah mereka hampir 10.000, yang cukup untuk melihat pentingnya pulau kecil ini bagi persekutuan alkemis. Di sekitar semua ladang obat, yaitu di sekitar pulau, ada bangunan. Bangunan-bangunan ini tidak mewah, dan setiap jengkal tanah direncanakan secara wajar, agar tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Di antara mereka, bangunan terbesar adalah tempat tinggal para budak yang dipenjara di pulau ini. Meskipun areanya sangat luas, namun masih sangat ramai dibandingkan dengan jumlah orang yang begitu banyak. Meskipun Xiao Yan belum pernah ke dalam, pada dasarnya dia bisa membayangkan seperti apa kehidupan di dalam. Selain itu, sisa bangunan adalah ruang penelitian Alchemist Guild. Ada ratusan laboratorium penelitian, besar dan kecil, dibangun di pulau kecil ini. Di antara laboratorium penelitian ini, para alkemis yang berbeda juga dilengkapi sesuai dengan ukuran yang berbeda. Di laboratorium penelitian ini, ada beberapa ruangan yang sangat kecil, dan di ruangan ini ada seseorang yang ditahan, orang-orang ini disebut eksperimen. Setiap hari, para master laboratorium ini akan memberi makan semua jenis pil obat, beberapa orang mati karena kesalahan dalam proses pemurnian pil obat. Beberapa orang menjadi gila karena khasiat pil obat. Ada berbagai macam situasi, dan di sini, pemilik setiap ruang penelitian adalah master di sini. Semua subjek eksperimen yang dikirim ke sini diatur sendiri. Begitu kematian tubuh eksperimen terjadi, seseorang akan segera datang untuk menyeret tubuh eksperimental yang mati dari laboratorium dan membuangnya ke laut. Secara keseluruhan, pulau kecil di depan Anda adalah neraka nyata di bumi, dan umat manusia telah menghilang di pulau kecil ini. Ini adalah surganya peneliti yang jeli, kesedihan dan neraka dari subjek eksperimen. Ketika Xiao Yan menyelidiki situasi pulau kecil ini, wajahnya menjadi lebih serius. Ini adalah sisi gelap sang alkemis. Di benua penciptaan, ada ribuan resep, tetapi di balik setiap resep, diperkirakan ada nyawa yang jatuh. Sebagai salah satu organisasi apoteker terbesar di benua penciptaan, persekutuan alkemis memiliki ramuan obat baru yang muncul di benua penciptaan setiap tahun. Efek magisnya bahkan lebih mengesankan untuk pemulihan doki dan kekuatan jiwa. Orang-orang sangat berterima kasih kepada persekutuan alkemis. Namun, siapa yang tahu bahwa ada rahasia teduh yang mengejutkan di balik resep yang sukses? Di sini, tidak mungkin setiap subjek eksperimen hidup lebih dari 1 tahun. Di bawah kekuatan absolut, tidak mungkin untuk mengatur perlawanan skala besar, jadi masuk ke sini pada dasarnya disamakan dengan kematian. Penatua Yewen, ini adalah resep terbaru, menurut data yang dilaporkan. Menggunakan formula obat ini, tingkat pemulihan luka tubuh 3 kali lebih cepat daripada obat-obatan biasa. Selain itu, resep ini juga memperhitungkan efek pemulihan, doki dan kekuatan jiwa. Di aula, seorang penatua menyerahkan resep di tangannya kepada penatua Yewen, yang duduk di tempat pertama, dengan sedikit rasa hormat. Dan penatua Yewen melihat resep di depannya dan berkata, begitu. Jika itu masalahnya, maka menurut praktik yang biasa, gunakan tubuh eksperimental yang kami tangkap terlebih dahulu untuk melakukan eksperimen. Jika berhasil, maka berikan resep untuk Lian. Persekutuan apoteker. Penatua Yewen tidak terlalu memperhatikan masalah ini.
Meskipun dia adalah penanggung jawab utamanya, dia bukan seorang apoteker, dan semua hal di sini adalah apoteker tingkat tinggi Chen yang bertanggung jawab. Setelah mendengar kalimat ini, Chen Yang juga menunjukkan sedikit senyum dan berkata, karena itu masalahnya, kami akan melanjutkan. Hanya saja di antara herbal. Ketika Chen Yang mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba berubah, siapa yang ada di luar. Ketika kata-kata ini jatuh, ekspresi Penatua Ye Wen juga berubah, meskipun Penatua Chen yang di depannya tidak sekuat dia, kekuatan jiwanya masih lebih tinggi darinya. Ada apa? Penatua Ye Wen berkata dengan sedikit rasa ingin tahu. Penatua Chen yang menarik kekuatan jiwanya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, hanya saja seseorang kebetulan lewat. Saya mungkin curiga. Penatua Ye Wen juga menghela nafas lega, dan kemudian berkata, oke, jika kamu tidak ada hubungannya, kamu bisa mundur untuk saat ini. Tidak ada yang penting, lihat saja dan tangani. Penatua Chen yang mengangguk dan kemudian mundur dari ruangan. Panggilan, perlahan-lahan menghembuskan napas udara keruh, kekuatan jiwa ditarik dari aula besar, dan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menarik napas lega. Saya awalnya ingin memeriksa tempat Ye Wen sekarang, tetapi saya tidak berharap untuk mengungkapkan identitasnya di sini. Kekuatan jiwa tua Chen yang itu tidak lebih buruk dari miliknya, jadi sepertinya perlu sedikit lebih berhati-hati. Setelah Xiao Yan mengekspos dirinya sendiri, dia juga pergi tanpa ragu-ragu. Dua pembangkit tenaga listrik puncak ada di sini, selama satu tidak hati-hati, mereka akan diperhatikan oleh pihak lain. Ini bukan yang ingin dilihat Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan pergi, dia menemukan sesosok berjalan menuju sebuah istana. Orang ini tidak lain adalah Ye Xiaosheng di sebelah Ye Wen. Ada juga sedikit rasa ingin tahu di mata Xiao Yan, apa sebenarnya yang akan dilakukan orang ini. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Yan masih berencana untuk mengikuti. Meskipun dia sudah menyelidiki pulau kecil ini dengan jelas saat ini, dia masih tidak tahu, dan dia mungkin bisa menemukan terobosan dari Ye Xiaosheng. Pada saat ini, Ye Xiaosheng sedikit lebih gelisah ketika dia melihat mata ketakutan di sekitarnya, dan dia tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti. Ye Xiaosheng tidak menyadari keberadaan Xiao Yan, dan dia bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia datang ke pulau ini, dilihat dari situasi para alkemis saat ini, pulau ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan seiring perkembangan waktu. Pengembangan obat baru tidak pernah merupakan hal yang buruk. Misalnya, pil obat yang membantu manusia berkultivasi, dan pil obat yang digunakan untuk memulihkan energi dendam dan kekuatan jiwa, seringkali dapat memainkan peran penting saat manusia sangat membutuhkannya. Pengembangan obat-obatan baru memang membutuhkan sekelompok orang untuk mencoba pil obat, tetapi sifat pulau ini tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tampaknya untuk percobaan obat baru, kehidupan manusia menjadi tidak penting. Di pulau kecil ini, orang telah meninggal sebelumnya, tetapi tidak banyak orang yang meninggal. Hari ini, ketika dia menyaksikan mayat-mayat di bawah dari aula yang megah dan tinggi, dia selalu mengalami depresi yang tak terlukiskan. Penatua Ye Wen telah berubah. Atau sifat pulau ini telah berubah. Berjalan di pulau ini, Ye Xiaosheng tampaknya mencari posisinya sendiri. Terkunci. Pada saat ini, ada suara cambuk berkedut. Jelas, ada orang lain yang dipenjara di pulau ini menyiksa orang-orang yang bekerja untuk Alchemist Guild. Saya tidak sengaja diracuni oleh duri bunga beracun ini sekarang. Saya akan menemukan beberapa nona Ruoyun, dan itu akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Mengapa Anda menghentikan kami? Suara dengan sedikit ketidakpuasan juga terdengar saat ini, yang segera menarik perhatian banyak orang. Selama berhari-hari, kecuali pendatang baru yang baru saja memasuki pulau ini, tidak ada yang berani begitu sombong dan mendominasi. Orang yang berbicara telah mencapai alam roh peri. Di depannya ada tanaman dengan 3 warna, biru, hijau, dan merah tua. Kelopak dari ketiga warna ini membentuk bunga ini. Bunga ini adalah bunga beracun, tetapi selama diekstraksi dan sejumlah bahan obat ditambahkan, ramuan detoksifikasi dapat disiapkan. Ini adalah bunga yang sangat berguna. Ada duri panjang di bunga Shanghai ini, duri ini sangat ramping, bahkan mereka yang menanam bunga ini akan tertusuk duri jenis ini secara tidak sengaja. Meskipun itu tidak akan membunuhmu, itu akan sangat tidak nyaman. Bunga ini tumbuh di lingkungan yang sangat keras dan membutuhkan perawatan yang cermat. Jika salah satu tidak baik, semua upaya akan hilang. Dilihat dari percakapan saat ini, tidak ada keraguan bahwa orang yang bertanggung jawab untuk menanam bunga ini telah ditikam. Sekarang waktu kerjamu sekarang, bekerja keras. Bukankah kamu baru saja ditikam? Apa masalahnya? Selain itu, orang yang kamu cari juga harus bekerja. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menyembuhkanmu? Berdiri di depan orang ini yang satu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Pada saat ini, dia memegang cambuk panjang di tangannya, dan cambuk itu melambai, membuat orang merasa kedinginan. Kami bukan budak Anda, hanya untuk memenuhi janji kami.
Jika bukan karena jaminan Nona Ruoyun, saya akan membunuh Anda sejak lama. Jangan berpikir bahwa Anda adalah orang tingkat Raja Abadi. Sui Bozeng Wang the Immortal Raja di depannya juga memiliki gelombang. Apa yang biasanya dia kuasai adalah menggunakan racun, itu sebabnya dia diatur di sini. Jika itu normal, racun ini tidak akan membantunya sama sekali, tetapi sekarang setelah ketenangannya diambil, tidak mudah untuk mendetoksifikasi. Ketika Raja Abadi di depannya mendengar kalimat ini, ada juga senyum di sudut mulutnya dan berkata, tapi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi luar biasa, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan ini, maka Anda mencobanya. Ino tidak peduli siapa kamu, selama kamu masuk ke sini, kamu akan menjadi kepala naga, dan kamu akan berbaring di atasku dengan patuh. Cambuk menghantam tubuh Sui Bozeng di depannya, dan noda darah yang dalam muncul di depan semua orang. Pada saat ini, semua orang menelan seteguk air liur ketika mereka melihat pemandangan ini, meskipun ada jejak kebencian, mereka masih menelannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah persekutuan alkemis, di mana mereka adalah tuan yang sebenarnya. Ketika Suibo menonton adegan ini, ada sedikit kemarahan di wajahnya, dan niat membunuh secara bertahap muncul. Pembangkit tenaga Raja Abadi di depannya masih melihat pemandangan ini dengan arogan, dan pada saat ini, persekutuan alkemis lainnya yang bertanggung jawab atas pemantauan juga mengalihkan perhatian mereka ke sisi ini. Pada saat ini, drum yang keras terdengar. Segera, semua orang menghela nafas lega tanpa sadar. Suara drum ini mewakili akhir jam kerja. Selama periode waktu ini, semua orang memiliki waktu luang untuk beraktivitas. Tentu saja, kebebasan semacam ini relatif dan masih di bawah kendali Alchemist Guild. Merasakan rasa sakit yang membakar dari tubuhnya, Suibo ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi dia masih tidak bergerak. Dia tahu betul bahwa begitu dia menembaknya, itu berarti kematian. Di tempat ini, bukanlah hal yang baik untuk menjadi kuat, semakin Anda melompat, semakin sengsara Anda akan mati. Pelacur, Raja Abadi terdengar dengan sedikit jijik, dan kemudian mencibir, kamu beruntung hari ini, aku terlalu malas untuk peduli padamu, jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Kata-kata dengan sedikit ancaman bergema di sini. Pada saat ini, orang-orang yang menonton adegan ini juga bubar pada saat ini, dan semuanya tenang. Ketika Ye Xiaosheng melihat pemandangan ini, hatinya secara bertahap membangkitkan gelombang. Sambil menggelengkan kepalanya, ketika dia hendak pergi, suara yang agak familiar tiba-tiba muncul di telinga Ye Xiaosheng. Dengan perlawananmu, racun kecil ini tidak berarti apa-apa bagimu. Mengapa berselisih tanpa rasa takut? Suara yang menyenangkan terdengar di telinganya, suara ini sepertinya pernah terdengar sebelumnya, tetapi sepertinya sudah dilupakan, dan debu sudah ada di benaknya sejak lama. Pada saat ini, dia tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke orang yang barusan, pada saat ini, sudah ada sosok lain di samping Sui Bozeng. Hanya saja Ye Xiaosheng hanya bisa melihat punggung sederhana saat ini. Orang ini memiliki rambut hitam dan indah yang tersebar rapi di belakangnya, dan dia mengenakan jas hujan biru panjang. Saat ini, dia sedang dirawat. Luka Sui Bozeng. Dilihat dari belakang, ini tidak diragukan lagi seorang wanita. Hanya saja mengapa wanita ini membuatnya merasa akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Dan Xiao Yan, yang awalnya berada di belakang Ye Xiaosheng, juga sedikit terkejut saat ini. Seolah-olah dia berhalusinasi. Dia mengedipkan matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat orang yang salah. Xiao Yan berkedip, sosok di kejauhan masih berdiri di sana, dan tidak ada perubahan. Tidak peduli pakaian, tinggi, atau sosok belakang dan orang dalam kesan Xiao Yan sangat mirip, kecocokannya telah mencapai 90%. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang itu tidak akan menggunakan dendam. Setiap kali dia mendapatkan kekuatan, itu berarti hidupnya hilang, dan hidupnya telah diperbaiki di kota Roh Kudus selamanya. Dan gadis di depannya bisa menggunakan Doki. Dilihat dari fluktuasi Doki yang berasal dari tubuhnya, dia telah mencapai kekuatan alam peri. Kekuatan ini tidak terlalu tinggi di pulau ini, tapi setidaknya itu jauh lebih kuat daripada yang diingat oleh Xiao Yan. Panggilan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dari udara keruh dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya. Ini hanya dua orang dengan punggung dan pakaian yang mirip, seperti Gu Suner dan Sue Suner, tetapi mereka memiliki penampilan yang sama. Sama sekali tidak mungkin bagi orang di depannya untuk memiliki hubungan sekecil apapun dengan orang yang ada di benaknya. Jika dia masih hidup, maka dia seharusnya masih berada di keluarga Murong. Bagaimanapun, ayah dan saudara laki-lakinya tidak akan pernah membiarkan dia berkeliaran di luar, dan mereka tidak akan mengizinkannya dibawa ke tempat seperti itu oleh orang-orang dari persekutuan alkemis. Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata Xiao Yan selalu tertuju pada gadis di depannya, dan bahkan Ye Xiaosheng, target utamanya, secara bertahap lupa. Ini bukan rumah lelang tempat kita berada sebelumnya.
Tidak peduli seberapa sedihnya kamu harus belajar bersabar sebelum saatnya tiba. Pada saat ini, wanita itu berbicara lagi. Rumah pelelangan. Hanya 3 kata ini yang membuat Ye Xiaosheng sepertinya mengingat sesuatu, dan seluruh orang itu sepertinya telah kehilangan jiwanya. Ya, itu adalah rumah lelang, itu adalah suara yang sama. Bagaimana dia bisa melupakan hal yang begitu penting, dan hampir melupakan orang ini? Murong Qingcheng pernah menjadi juru lelang nomor 1 di kota Roh Kudus. Ye Xiaosheng secara alami telah menghadiri pelelangan di kota Roh Kudus, dan siapapun yang memasuki pelelangan tidak akan melupakan 2 juru lelang top itu. Salah satunya adalah putri dari keluarga Murong, Murong Qingcheng, yang lainnya adalah putri dari keluarga Ning. Nona Murong. Ye Xiaosheng segera meneriakkannya, tetapi dia menyesalinya setelah meneriakkan kalimat ini. Aku benar-benar hidup di neraka. Murong Qingcheng yang asli telah lama terkubur dalam bencana di kota Roh Kudus, dan mengorbankan hidupnya untuk banyak orang di kota Roh Kudus. Bagaimana mungkin orang yang sama muncul di sini? Dan kata-kata Ye Xiaosheng juga membuat Xiao Yan sedikit tersesat. Awalnya Xiao Yan berpikir bahwa hanya dia yang bisa memiliki ilusi seperti itu, tetapi dia tidak berharap Ye Xiaosheng memiliki ilusi seperti itu. Xiao Yan tidak terkejut bahwa Ye Xiaosheng mengenal Murong Qingcheng. Dia hanya ingin tahu, mengapa Ye Xiaosheng memanggil gelar ini, dia tidak mungkin mengetahui berita bahwa Murong Qingcheng telah jatuh. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan masih memiliki harapan yang samar di dalam hatinya. Jika saya bisa melihatnya lagi, bahkan satu sisi pun akan sangat bagus. Ketika Ye Xiaosheng memanggil gelar ini, sekelilingnya sunyi, bahkan wanita yang tampak seperti Murong Qingcheng tidak menjawab. Hanya saja, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia mendengar nama itu, gerakan tangannya seperti berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Apa yang aku pikirkan? Aku benar-benar menantikan ini. Ye Xiaosheng menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan tertawa diam-diam pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, jika Murong Qingcheng benar-benar masih hidup di dunia ini, mustahil bagi keluarga Murong untuk tidak mengetahuinya. Meskipun keluarga Murong menderita kerugian besar dalam pertempuran makam darah, dalam 50 tahun, keluarga Murong telah mendapatkan kembali vitalitasnya sebelumnya. Mustahil untuk menemukan Murong Qingcheng. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Xiaosheng secara bertahap mendapatkan kembali kewarasannya dan berencana untuk pergi dari sini. Lagi pula, terkadang, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Tuan muda, silakan tinggal. Siapa Nona Murong yang Tuan muda katakan tadi? Sepertinya tidak ada orang lain di sini. Saat Ye Xiaosheng berbalik, wanita yang merawat Suibo tiba-tiba angkat bicara. Ada sedikit kelembutan dalam kata-katanya, yang membuat orang merasa sangat hangat. Dan Ye Xiaosheng, yang telah berencana untuk pergi, menatap wanita yang berbalik, dan pikirannya menjadi kosong. Juga dengan pikiran kosong adalah orang lain, Xiao Yan bersembunyi di kehampaan. Pada saat ini, Xiao Yan bahkan lupa menyembunyikan napasnya dan menatap kosong ke arah wanita di depannya. Wanita di depannya hampir identik dengan Murong Qingcheng, sama seperti Sue Suner dan Gu Suner. Hanya dari luar, sepertinya tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Hanya ada perbedaan tertentu dalam gaun itu. Perbedaan lain adalah bahwa Murong Qingcheng terlihat sedikit lemah, tanpa dukungan dendam, Murong Qingcheng membutuhkan lebih banyak perlindungan, dan orang di depannya memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Lagi pula, masih ada perbedaan besar antara mereka yang memiliki Douqi dan mereka yang tidak. Nona Murong, melihat orang di depannya, Ye Xiaosheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak ilmiah, ini tidak masuk akal. Jelas bahwa Murong Qingcheng telah jatuh ke kota Roh Kudus, ini adalah sesuatu yang secara pribadi diakui oleh Murong Qingtian. Di kota Roh Kudus hari ini, masih ada batu nisan berukir milik Murong Qingcheng. Sui Ruoyun melihat sekeliling, tetapi tidak melihat orang lain. Memikirkan semua yang terjadi sebelumnya, dia sepertinya memahami sesuatu, dan berkata dengan sedikit senyum, kamu berbicara tentang Nona Murong, bukankah itu aku? Dan ketika Ye Xiaosheng belum menjawab, Sui Bozeng, yang berdiri di belakangnya, juga langsung berdiri, dan sebuah suara dengan sedikit penghinaan juga terdengar. Singkirkan trikmu, kami Nona Ruoyun tidak ada hubungannya dengan kalian. Kami juga tidak ingin ada hubungannya denganmu. Sui Bozeng bisa melihat sekilas bahwa Ye Xiaosheng tidak ada hubungannya dengan mereka dalam hal temperamen dan kekuatan orang-orang yang dibawa oleh Alchemist Guild pada dasarnya berbeda. Karena itu, ketika pihak lain akan mendekati Sui Ruoyun dengan orang yang dia kenal, dia berdiri tanpa ragu dan menghentikannya untuk pertama kalinya. Dan Ye Xiaosheng melirik Sui Ruoyun di depannya dan secara bertahap kembali normal, menunjukkan sedikit permintaan maaf, memang benar aku mengenali orang yang salah. Selama dia adalah orang di pulau ini, maka dia dapat menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya awalnya berpikir bahwa tidak ada apapun di pulau ini yang dapat menarik saya, tetapi sekarang tampaknya ada hal yang menarik.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.